Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran daring tematik, yakni tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 2. Nah, kemarin kita di sekolah sudah belajar yaitu pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 2. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Iya, betul sekali Udin, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut dengan sebaik-baiknya. Banyak cara dapat kita tunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu cara dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Nah, yang pertama, kewajiban warga negara yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nah, selain menjunjung junjung tinggi hukum dan pemerintah Indonesia, hukum juga dapat mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tujuannya agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Nah, caranya yaitu dengan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya. Jika kita dapat mentaatinya, nah maka pemerintah dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai ya. Selanjutnya, B. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan pemburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang C, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Nah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang, kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa negara. Kemudian yang D, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar itu sebanyak 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti pendidikan dasar. Berarti kita telah mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yang kedua, hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian. Yang kedua, muka hukum dan pemerintahan ya. Kemudian menikmati hidup yang layak. Nah, bisa anti baca itu di buku. Silahkan buka buku paketnya, dan kalau tidak jelas di video ini bisa di buku paket ya. Selanjutnya C, yaitu kita mengeluarkan pendapat ya. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Kemudian yang ke E, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama. Kemarin sudah kita pelajari apa saja, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain berkembang juga beberapa aliran kepercayaan, kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita harus saling menghargai meskipun berbeda agama, kita tetap menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian yang ke E, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara.
negara. Contohnya melalui bidang olahraga, yaitu menjadi duta kesenian atau mengikuti lomba iptek internasional. Nah, mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Nah, itu juga salah satu bentuk membela negara dengan prestasi-prestasi yang kita punya, ya, ikut-ikut lomba. Nah, itu apalagi bisa mewakili nama negara. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana membela negara. Kemudian yang F, mendapat pendidikan yang layak. Nah, sekolah itu sebagai media pendidikan bagi warga negara ya. Jadi setiap warga negara memperoleh kesempatan yang layak untuk mengenyam pendidikan. Nah, sekarang program pemerintah kan mendukung pendidikan setiap warga negaranya seperti membangun gedung-gedung sekolah ya. Kemudian G, mengembangkan kebudayaan. Nah, mengembangkan kebudayaan ini bertujuan untuk agar ya kebudayaan Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Kemudian yang H, hak menikmati kekayaan alam. Nah, dalam undang-undang itu sudah diatur, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memakmurkan rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mengelola kekayaan alam itu dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian dengan demikian rakyat akan merasakan nikmatnya kekayaan alam. Kemudian di sini ada sebenarnya latihan tapi tidak perlu. Ustazah akan sampaikan. Yang pertama, hak warga masyarakat yaitu memperoleh pendidikan yang layak. Contohnya memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, memperoleh kesehatan yang layak. Contohnya mendapat pelayanan yang baik tentang kesehatan. Yang ketiga, terjamin kesejahteraan hidupnya. Contohnya mendapat kesempatan kerja dan usaha. Yang keempat, mengeluarkan pendapat. Nah, contohnya masyarakat diberi kebebasan mengeluarkan pendapatnya ya, bebas bersuara. Yang kelima, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Contohnya masyarakat diberikan kebebasan dan akses terhadap informasi. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita hari ini. Hari ini kita tidak ada latihan. Nanti buka buku paketnya di rumah ya. Banyak membaca bukunya. Ya, jangan lupa untuk mengisi link kegiatan selama Ramadan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan japri Ustazah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.